Ya, anak-anak SMA 2 yang hebat-hebat, ketemu lagi dengan saya, ya, Mariano Nathanael, SSI, SPD itu gelar saja ya. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang PKWU. PKWU yaitu bidang rekayasa teknologi. Nah, bidang rekayasa teknologi ini akan kita pelajari dulu ya. Apa sih rekayasa teknologi itu? Nah, mungkin kalau kalian ketemu Bapak waktu kelas 10, adalah di mata pelajaran fisika. Nah, sekarang kita akan masuk pada rekayasa teknologi. Nah, rekayasa teknologi ini berbicara tentang apa? Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Tapi sebelum kita masuk materi, karena ini pertemuan kita yang pertama, maka Bapak akan memberikan dulu kesepakatan untuk penilaian. Nah, bagaimana sih menilai mata pelajaran PKWU yang cuma 1 jam dalam waktu 1 minggu ya? Jadi kita hanya ketemu sekali, hanya 1 jam per minggu. Kalau kita ada 8 pertemuan atau sampai PTS itu ada 7 pertemuan, kemudian PTS, kemudian 7 pertemuan lagi baru PAS. Jadi semuanya total adalah 14 minggu atau 14 pertemuan. Tiap pertemuan hanya satu saja ya, hanya 1 jam. Meskipun kita sudah tatap muka, tetap jamnya tidak berubah. Hanya 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Jadi cukup singkat pelajaran kita. Nah, apa sih yang akan kita nilai? Ya, penilaian untuk PKWU semua pelajaran sama, menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apa yang dinilai pada sikap? Ya, sikap, pengetahuan, keterampilan, apa yang dinilai? Yang pertama, penilaian sikap. Nah, sikap ini bicara sikap kalian ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, kehadiran tepat waktu. Yang kedua, ketepatan waktu pengumpulan tugas. Ini tidak menilai isi tugasnya, hanya menilai tepat ngumpulin atau terlambat. Itu masuk ke dalam tugas. Ada interaksi nilai. Interaksi nilainya subjektif, tergantung Bapak ya. Kita lihat satu-satu. Kehadiran tepat waktu. Kalau kalian hadir tepat waktu, maka poin kalian ditambah 1. Ya, perhatikan paling bawah. Nilai sikap siswa mula-mula berapa? 90. Bapak anggap sikap kalian sikap yang hebat karena kalian siswa SMA 2 yang hebat-hebat. Bapak kasih nilai sikap 90. Bapak nggak berani kasih 100 ya. 100 itu miliknya yang di atas sana. Nah, buat kita semua, buat kalian, Bapak nilai sikapmu 90. Kalau kalian hadir tepat waktu, maka tambah 1 poin. Oke, ini adalah penilaian sampai PTS, penilaian tengah semester. Ya, jadi kita ada 7 pertemuan. Jadi kalau kalian tepat waktu terus, maka nilai 90-nya akan menjadi berapa? 97. Tapi kalau kalian terlambat, mohon maaf, minus 1 poin. Kapan dihitung terlambat? Keterlambatan dihitung 10 menit. Ya, sejak waktu dimulai. Kalau mulai waktu 11 maka 11 lebih 10 menit masih dianggap hadir. Oke, tidak terlambat. Lebih dari 10 menit, mohon maaf, Anda terlambat. Kalau Anda tidak hadir ya tanpa alasan jelas, minus 5. Kalau tidak hadir dengan alasan jelas, ya namanya tidak hadir. 0 saja ya, tidak bertambah, tidak berkurang, asal alasannya jelas. Apa itu alasan jelas? Surat dokter ya. Kemudian WA dari orang tua. Nah, itu adalah alasan yang jelas. Kenapa nih kalian tidak hadir ya? Tapi kalau nggak jelas, tidak ada alasan, poinnya minus 5. Sekarang ketepatan waktu pengumpulan tugas. Bapak nggak lihat isinya. Kalau di penilaian sikap cuma lihat kalian kumpulnya tepat waktu nggak. Kalau tepat waktu tambah 1 poin. Terlambat minus setengah poin per jam. Ingat kata per jam. Kalian tidak mengumpulkan, minus 10 aja langsung. Oke. Interaksi ini nilai subjektif Bapak ya. Kalau kalian frekuensi berinteraksinya cukup tinggi melalui daring lewat WA, Japri gitu ya. Kemudian Bapak akan menilai bahasa yang digunakan. Ini bisa menambah poin penilaian sikap. Oke, jadi kalau nilai sikap mula-mula 90, nilai akhirnya berapa nih? Kalau nilai akhir kalian di atas 80, Bapak nilai sikap sangat baik. Oke. Kalau nilai akhir di antara 70 sampai 79, maka nilainya B, sikapnya baik. Oke. Kalau di bawah 70, mohon maaf ya, tidak ya nilainya di bawah B itu apa? C.
C itu cukup ya. Kemudian ada kurang, Bapak nggak usah tulis penilaian rentangnya karena Bapak yakin kalian bisa 70 ke atas, bahkan mendapat nilai 80 ke atas. Oke? Jadi ini adalah penilaian sikap. Kalau kalian tidak hadir, Bapak akan langsung pada hari itu juga lapor ke WK dan BK supaya ada tindak lanjut. Kenapa kalian tidak hadir? Apakah kalian punya kendala dalam penggunaan kuota internet, atau punya kendala dalam memakai HP, tidak punya HP, HP-nya dipakai gantian. Nah, itu alasan-alasan nanti akan masuk kepada interaksi ya, masuk kepada poin-poin di luar yang Bapak tulis ya, sikapnya. Kalau kalian punya kendala dalam internet atau dalam alat, silahkan hubungi Bapak Japri atau hubungi WK atau hubungin BK. Kami sekolah punya solusi untuk itu. Oke, kami siap membantu kalian. Jadi tenang saja kalau kalian sangat kesulitan. Tapi jangan dibuat-buat sulit. Yang kalian punya nih sebenarnya, tapi kalian berbohong tidak punya. Tidak punya internet padahal di rumah pakai wifi. Ya kalian berbohong, HP saya mah HP jadul, padahal HP-nya HP yang sangat canggih. Itu sikap urusan kalian sama Tuhan. Oke, kalau ketahuan maka akan mendapatkan pelayanan dari BK. Bagaimana bersikap dengan benar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandung. Ya, sekarang kita lihat penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan PKWU ada dua ya, tugas dan tes daring. Tugas itu yang dilihat isinya. Nah ini, kalau pengetahuan Bapak lihat isinya. Isinya sesuai nggak dengan yang diminta? Maksimal Bapak kasih 100 kalau nilai pengetahuan. Boleh nggak 100? Boleh. Kalau sikap tidak boleh kasih 100. Ya, sikap yang sangat sempurna itu cuma milik yang di atas. Oke, sikap. Tapi untuk pengetahuan itu ada batasnya. Kalau kalian mencapai batas itu, Bapak bisa kasih 100. Terlambat, mohon maaf, minus 5 per jam. Jadi misalnya nilai kalian 90 nih. Kalian terlambat 2 jam. Sorry. Nilainya menjadi 80. Tidak mengumpulkan, ya tugasnya 0 saja. Tes daring kita tidak akan ada tes harian ya. Tes daring hanya 2 kali, PTS dan PAS. Penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. PTS itu mungkin ada, mungkin tidak. Ya mungkin ada, mungkin juga tidak. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya nilainya total hanya 100% dari tugas. Perhatikan nilai P diperoleh dari mana? 75% tugas tambah 25% tes. Kalau PAS pasti ada. Penilaian akhir semester pasti ada tes. Ya. Apakah masih daring di bulan nanti Desember? Nggak tahu ya. Kita lihat saja nanti situasi kondisinya. Tapi nilai pengetahuannya 75% tugas, 25% tes. Kalau tidak ada PTS dalam bentuk tes, maka nilai P ditentukan oleh tugas seluruhnya 100%. Tapi ini bukan nilai akhir. Karena nilai rapot nanti di akhir kalau kalian bagi rapot, Bapak akan perhitungkan keterampilan. Nilai pengetahuannya Bapak ambil 60%, nilai dari keterampilan Bapak ambil 40%. Itulah yang menjadi nilai rapot. Ya, jadi ada nilai keterampilan Bapak masukin untuk masuk ke penilaian pengetahuan. Oke. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu cuma 1 buat alat. Ya. Targetnya 2 alat per semester. Tapi kita lihat evaluasi, bisa saja 1 semester hanya 1 alat. Alatnya Bapak kategorikan menjadi 3, rumit, sedang, atau mudah. Ya kalau rumit poin maksimal 95, sedang 85, mudah poin maksimal 75. Alatnya nanti kalian buat sendiri. Kalian tentuin sendiri saya mau buat alat apa. Penilaian rumit, sedang, mudah itu Bapak yang nilai. Alat ini sedang, berarti Bapak akan kasih nilai poin maksimalnya 85. Kalau alatnya rumit, Bapak kasih poin maksimal 95. Bapak yang tentuin ya. Rumit, sedang, mudah itu judgment teacher judgment. Oke, jadi bukan kalian tentuin. Menurut kalian rumit, tapi sebenarnya menurut Bapak itu mudah. Gitu ya, bisa jadi seperti itu. Bukan penilaian kalian yang dipakai, tapi Bapak sebagai guru yang memberikan judgment tentang seberapa rumit alat yang kalian buat.
Nah kemudian alat rekayasa ini bisa ditambah ya. Nilainya bisa ditambah, bukan cuma murni saja. Ini poin maksimal ya, artinya 80 juga bisa. Meskipun alatnya rumit, tapi kalau alatnya kurang bagus hasilnya, bisa Bapak kasih 80 atau 70. Ini nilai maksimal. Nilai ini bisa ditambah melalui pemolesan cover. Kalau covernya menarik, bagus, mantap, nah Bapak kasih poin tuh ya untuk pemolesan cover. Jadi alatnya kemudian kalian kasih alat sehingga orang lihat tuh menarik. Wah, itu Bapak bisa tambah nilainya. Penambahan fitur. Nah, fitur utamanya untuk menyerap debu. Tapi kalian tambahkan fitur tambahan yang entah apa. Itu adalah kreativitas ya. Penambahan fitur itu akan Bapak beri tambahan nilai. Penambahannya bagaimana? Itu gimana Bapak nanti ya. Bisa Bapak tambahin 2 poin, tambah 5 poin, tambah 8 poin, tambah 10 poin, tergantung. Kemudian nanti buat video. Kalau videonya menarik, nilainya akan bertambah ya. Kalau videonya biasa-biasa saja, ya bertambah juga, tapi kecil ya. Kalau menarik, semakin menarik, maka semakin bertambah. Nanti videonya adalah video dari awal. Ketika kalian kumpulin bahan, ketika kalian mengerjakan video itu, ya, mengerjakan alat itu ya sambil di video, sampai alatnya jadi di video, kemudian sampai alatnya kalian terapkan berfungsi, itu di video. Khusus video, Bapak mau kasih bocoran, pembuatan video harus menyertakan muka kalian. Ya, jadi jangan tangan alatnya doang yang di video. Orangnya mana? Nggak bisa. Membuat alat atau membuat video yang membuat alat dalam video itu, maka muka kalian harus muncul sebagai si pembuat. Ya, kalau cuma tangan doang di YouTube banyak. Kalian tinggal ambil, tinggal copy, gitu, tinggal edit nggak. Tapi kalau kalian pakai muka kalian sedang ngerjain nih, mukanya ada, tangan kalian lagi ngerjain. Nah, itu yang mantap, itu yang Bapak pengen. Oke, tapi video nanti aja. Terakhir kita ini penilaian ya, penilaian yang dilakukan pada pembelajaran PKWU. Selama kita belajar daring, ini akan terjadi. Mungkin kalau kita sudah tatap muka nih ya, entah mungkin tatap muka Oktober atau September, kita nggak tahu. Nanti mungkin ada perubahan sedikit atau ada penambahan sedikit dari penilaian. Oke baik, segitu dulu untuk pengantar. Kita nanti akan masuk berikutnya pada video berikutnya, video yang kedua. Pada hari ini kalian 2 video ya, video pengantar dan video pengantar pembelajaran PKWU rekayasa, dan video pengantar apa itu rekayasa. Oke, cukup sampai saat ini. Silakan kalian lanjutkan untuk mengklik, menonton, mempelajari video yang kedua pada hari ini. Terima kasih.